Lenteng Channel. Hewan yang terancam punah. Dari hewan yang dihormati masyarakat sampai menghitung populasinya dari jumlah kotorannya. Pemirsa Lenteng Channel, populasi satwa terus menurun dari tahun ke tahun. Tak tanggung-tanggung, tiap tahun rata-rata 69%. Seperti yang dilaporkan oleh Living Planet pada tahun 2022. Bahkan menurut daftar yang dibuat oleh International Union for Conservation of Nature, ada lebih dari 41.000 spesies terancam punah. Punahnya satwa-satwa ini lantaran alih fungsi lahan yang membuat tempat mereka hidup menyusut, termasuk juga aktivitas manusia yang tak berkelanjutan. Kali ini, Lenteng Channel menyajikan beberapa hewan yang mulai langka dan disinyalir akan punah. Yang pertama, badak Jawa. Terdeteksi tinggal 34 ekor. Dulu, badak Jawa bisa ditemukan di hampir seluruh negara di Asia Tenggara. Tapi kini hanya dapat ditemukan di Pulau Jawa. Itu pun hanya berkisar 75 ekor saja. Lebih miris lagi, hewan bercula satu ini terdeteksi hanya 34 ekor. Penyebab penurunan drastis jumlah badak Jawa karena perburuan dan hilangnya habitat. Selain perburuan liar, faktor bencana alam dan penyakit juga menyebabkan hewan ini terancam punah. Secara alami, badak Jawa termasuk hewan yang tidak mengganggu dan tidak diganggu oleh hewan lain. Waktunya hanya dihabiskan di kubangan berlumpur supaya kulitnya yang tebal tetap lembab. Di habitat aslinya, badak Jawa bertahan hidup 30-45 tahun. Hewan herbivora ini tinggal di hutan hujan, dataran rendah, padang rumput basah, dataran banjir yang luas. Meskipun termasuk hewan pemakan tumbuhan, badak Jawa tidak makan rumput. Badak Jawa lebih menyukai bambu, ranting, dan buah-buahan. Beruntung, kita masih punya Taman Nasional Ujung Kulon sebagai tempat konservasi dan jadi perlindungan terakhir. Semoga saja nasibnya tak seperti badak Jawa di Taman Nasional Capi, Vietnam, yang sudah punah sejak tahun 2011. Selanjutnya, macan tutul amur. Mangsanya makin langka. Macan tutul amur dapat ditemukan di wilayah yang relatif kecil, di jauh timur Rusia dan timur Laut Cina. Populasi kelompok kucing besar ini sekitar 100 ekor saja. Macan tutul amur berbulu tebal. Panjang bulunya berbeda pada musim yang berbeda. Kalau pada musim panas, panjang bulunya berkisar 0,7 sampai 0,9 inci. Sedangkan pada musim dingin sekitar 2,8 inci. Salah satu penyebab kepunahan macan tutul amur adalah karena mangsanya yang makin langka. Berbeda dengan ekornya yang panjangnya bisa mencapai 35 inci, ekor macan tutul amur berfungsi untuk menyelimuti tubuhnya pada saat musim dingin. Hewan dengan nama latin Panthera pardus orientalis ini cuma ada di perbatasan Cina sampai Rusia. Mengutip laman AZ Animals dan World Wildlife Fund, suhu di wilayah ini mencapai lebih dari 30 derajat Celcius selama musim panas dan di bawah 30 derajat Celcius selama musim dingin. Makanan utama macan tutul amur adalah rusa kecil, babi hutan, anjing rakun, burung, dan invertebrata. Pada tahun 2000, diperkirakan hanya ada 30 ekor macan tutul amur yang tersisa di alam liar. Untuk menghindari kepunahan, Rusia membangun Land of the Leopard Park seluas 647.000 hektar sebagai habitat untuk berbagai jenis macan tutul. Pemirsa Lenteng Channel,
Hewan yang terancam punah berikutnya adalah harimau Sumatera. Harimau Sumatera di kawasan hutan adat Tebat Benawa dihormati. Harimau Sumatera juga dikenal dengan sebutan harimau Sunda. Nama latinnya Panthera tigris sumatrae. Beratnya berkisar 140 kg. Saat ini diperkirakan populasinya hanya sekitar 600 ekor. Meluasnya pemukiman manusia menjadikan habitat harimau Sumatera jadi semakin kecil. Ditambah lagi dengan perburuan dan perdagangan ilegal. Mengutip laman Wikipedia, harimau dipercaya keturunan hewan pemangsa zaman purba. Dikenal sebagai Miacic yang hidup pada akhir zaman Kretaseus, kira-kira 70-65 juta tahun lalu. Di Sumatera Selatan, harimau dikenali dengan nama Nekngau dan Setu, atau sosok yang dihormati atau dituakan. Di kawasan hutan adat Tebat Benawa, hewan ini begitu dihormati. Beberapa waktu lalu, harimau Sumatera terjerat kawat di desa penyangga hutan di Kecamatan Dolok Panribuan, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Ini untuk kedua kali salah satu satwa endemik ini terjerat. Gorila gunung. Gorila gunung hidup di hutan dataran tinggi, pegunungan vulkanik Republik Demokratik Kongo, dan Taman Nasional Bwindi Impenetrable di Uganda. Gorila gunung juga bisa ditemukan di Rwanda. Populasi spesies yang terancam punah ini sekitar 1.000. Bulunya yang tebal membuat gorila gunung mampu bertahan hidup di suhu di bawah titik beku. Primata yang satu ini memiliki banyak kemiripan dengan manusia. Dilansir WWF UK, kemiripan DNA-nya sebesar 98%. Sama seperti manusia, mereka juga hidup berkelompok. Bobot tubuhnya yang berat membuat gorila gunung lebih banyak menghabiskan waktu di darat. Berat badan gorila gunung lantaran kegemarannya makan. Hampir seperempat waktunya tiap hari dihabiskan hanya untuk makan. Untuk jantan, beratnya bisa mencapai 180 kg, sedangkan betina separuhnya 90 kg. Meskipun tampak menyeramkan, gorila gunung terbilang hewan yang lembut dan cinta damai. Tapi hewan ini akan berbalik beringas jika merasa terancam. Kita masih ingat pada film King Kong produksi tahun 2005. Gorila raksasa ngamuk memanjat Empire State di New York. Dari ketinggian, kibasan tangannya meremukkan pesawat terbang yang menyerangnya. Dalam film King Kong, gorila sangat luar biasa, baik kekuatan maupun ukurannya. Gorila digambarkan suka menepuk-nepuk dada sembari berteriak. Bahkan, di film terakhir, sang gorila jatuh cinta dengan wanita. Benarkah dalam kehidupannya nyata demikian? Yang jelas, tak kurang dari 10 film King Kong menghiasi layar sejak pertama kali dibuat tahun 1933. Lumba-lumba Yangtze hidup di air tawar. Lumba-lumba ini hidup di air tawar Sungai Yangtze di Tiongkok selama ribuan tahun.
mamalia air ini sempat terancam punah karena penambangan pasir, polusi, dan kerusakan habitat. Sempat diindikasikan akan punah, kini populasinya meningkat dari 1012 menjadi 1249 selama 5 tahun terakhir. Selain habitatnya di air tawar, perbedaan dengan lumba-lumba pada umumnya lantaran tak memiliki sirip dan moncongnya yang runcing. Melansir Ocean Research, tubuh lumba-lumba sungai yang seramping, yang memudahkannya berenang. Siripnya bulat, pada ujungnya seperti paruh. Matanya kecil, yang terletak di samping kepala. Hewan unik yang dipercaya membawa keberuntungan ini tergantung pada tanaman lamun, yang kini terdegradasi akibat pencemaran air dan pembangunan di pesisir. Tambahan lagi gelombang panas terburuk di Cina, dengan curah hujan di bawah rata-rata sejak Juli 2022. Badak hitam. Dari 4 subspesies, 3 subspesies yang bertahan. Lagi-lagi perburuan liar yang mengakibatkan hewan terancam punah. Dalam kurun 10 tahun terakhir, hampir 10.000 badak Afrika dibunuh untuk memasok perdagangan cula ilegal. Saat ini, dalam daftar IUCN, badak hitam memiliki populasi 5.630 ekor di alam liar. Badak hitam mempunyai 4 subspesies, namun hanya 3 subspesies yang bertahan, yaitu badak hitam timur, Diceros bicornis mikhaeli, badak hitam tengah selatan, Diceros bicornis minor, dan badak hitam barat daya, Diceros bicornis. Subspesies badak hitam barat dinyatakan punah pada tahun 2011. Sebanyak 95% badak hitam dapat ditemukan di Kenya, Namibia, Afrika Selatan, atau Zimbabwe. Meskipun dikenal hitam, sebenarnya warna badak ini abu-abu putih. Hewan yang memiliki nama latin Diceros bicornis ini berasal dari keluarga Rhinocerotidae. Hewan jenis herbivora ini suka makan tanaman hingga 220 jenis berbeda. Mereka memakan tanaman berdaun, cabang, pucuk, semak, dan buah. Tidak seperti badak putih yang memakan rumput pendek di tanah. Terlepas dari namanya, badak hitam sebenarnya tidak memiliki warna hitam, melainkan abu-abu. Badak hitam memiliki hubungan mutualisme dengan spesies burung, termasuk burung pelatuk dan burung kuntul. Burung yang lebih bersih terlihat menumpang dan memakan kutu, parasit, dan serangga di kulit badak. Cuaca panas membuat badak hitam tidak nyaman. Pada waktu ini, badak biasanya tidak aktif dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan tidur, berteduh di bawah pohon besar, atau berkubang di kolam lumpur yang dangkal. Mereka akan beraktivitas lagi setelah suhu turun dan menjadi lebih dingin di malam atau di pagi hari. Badak hitam memiliki cara untuk menunjukkan emosinya. Mereka menggeram dan membuat panggilan trompet saat terlibat dengan saingan, mendengus untuk mengungkapkan kemarahan, dan membuat panggilan seperti bersin saat merasakan bahaya, serta mengeluarkan nada tinggi saat ketakutan. Badak hitam biasanya menggulung ekornya saat melarikan diri ke tempat aman.
beberapa hewan yang terancam punah. Kita semua berkewajiban untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Sampai jumpa dengan informasi-informasi menarik lainnya di Lenteng Channel. Simak terus Lenteng Channel yang membuka cakrawala pengetahuan Anda dari berbagai belahan dunia. Terima kasih telah menonton Lenteng Channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.